Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting dari dunia sepak bola tanah air. Penyanyi senior Rita Butar-Butar disorot publik usai salah lirik saat menyanyikan lagu Indonesia Raya di pembukaan Piala Presiden 2025. Informasi lainnya pemirsa, Persija Jakarta resmi mendatangkan bek timnas Indonesia Jordi Amat dari Johor Darul Tazim dengan durasi 2 tahun. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Penyanyi senior Rita Butar-Butar disorot publik setelah salah melantunkan lirik saat membawakan lagu kebangsaan Indonesia Raya di pembukaan Piala Presiden 2025. Sebagian publik tanah air menyampaikan kekecewaannya atas insiden tersebut, menilai bahwa kesalahan pada lagu kebangsaan adalah sesuatu yang tidak bisa disepelekan. Penyanyi Rita Butar-Butar mendapat kehormatan untuk membawakan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam seremoni pembukaan Piala Presiden 2025. Namun momen penting tersebut justru menjadi sorotan setelah Rita melakukan kesalahan pada bagian lirik saat menyanyikan lagu tersebut. Kesalahan terjadi ketika Rita menyanyikan yang seharusnya berbunyi Indonesia Bersatu, namun justru diucapkan menjadi Indonesia Merdeka. Momen itu pun terekam dan langsung menyebar luas di media sosial, mengundang reaksi beragam dari publik. Tak butuh waktu lama, akun Instagram sang penyanyi langsung dibanjiri komentar warganet. Sebagian netizen menyampaikan kekecewaan dan kritik pedas atas kekeliruan tersebut, menganggap kesalahan pada lagu kebangsaan bukan hal yang bisa disepelekan, apalagi dalam momen kenegaraan yang disaksikan publik luas. Namun di sisi lain tak sedikit pula netizen yang menunjukkan empati dan memberikan dukungan kepada Rita. Mereka menilai kesalahan tersebut sebagai hal yang wajar dan manusiawi, mengingat tekanan besar saat tampil di acara resmi dan disaksikan jutaan pasang mata. Meski demikian, banyak pihak tetap menyayangkan kesalahan yang terjadi, terutama karena lagu Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan yang semestinya sudah sangat melekat di ingatan setiap warga negara Indonesia. Kesalahan lirik dalam momen penting seperti pembukaan Piala Presiden dianggap mencoreng kehikmatan acara. Persija Jakarta resmi mendatangkan Jordi Amat dari Johor Darul Tazim. Bek timnas Indonesia itu dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Transfer ini langsung menghebohkan Liga 1, mengingat nilai pasar Jordi tembus 11,3 miliar rupiah dan gaji fantastis saat di Malaysia. Persija Jakarta membuat gebrakan besar di bursa transfer dengan mengumumkan kedatangan bek andalan timnas Indonesia Jordi Amat. Kedatangan pemain berpengalaman yang sebelumnya membela Johor Darul Tazim atau JDT ini langsung menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola nasional. Langkah Persija ini menjadi bukti keseriusan Macan Kemayoran untuk bersaing memperebutkan gelar juara Liga 1 musim ini.
Tanpa melalui drama tawar-menawar panjang, manajemen klub berhasil mengamankan tanda tangan sang pemain dari klub raksasa Malaysia tersebut. Sebelumnya, Jordi sempat dirumorkan akan kembali berkarir di kasta kedua Liga Spanyol. Namun, spekulasi itu langsung terbantahkan dengan pengumuman resmi dari Persija. Pemain berdarah Spanyol itu kini telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun bersama Macan Kemayoran dengan opsi perpanjangan. Mengacu pada data dari Transfermarkt, nilai pasar Jordi Amat saat ini diperkirakan mencapai 11,3 miliar rupiah. Angka tersebut berpotensi menjadikan sebagai transfer termahal di Liga 1 musim ini. Selain nilai transfer, isu mengenai gaji Jordi Amat juga menjadi sorotan. Saat membela JDT, pemain berusia 33 tahun itu disebut-sebut menerima bayaran hingga 22.000 euro per pekan atau sekitar 28 miliar rupiah per tahun. Meski angka tersebut belum pernah dikonfirmasi secara resmi, spekulasi ini ramai diperbincangkan di media sosial. Sepanjang karirnya, Jordi telah berkompetisi di berbagai liga top dunia. Ia pernah mencicipi ketatnya persaingan di La Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Belgia, hingga Liga Super Malaysia. Kini, Liga 1 Indonesia akan menjadi kompetisi kelima dalam perjalanan karir profesionalnya. Selama membela JDT, Jordi Amat tampil dalam 66 pertandingan dan turut berkontribusi mempersembahkan 5 gelar bergengsi, 2 trofi Liga Super Malaysia, 2 Piala Malaysia, 1 Piala FA, dan 1 Piala Super Malaysia. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, kehadiran Jordi Amat di lini belakang Persija diyakini akan menjadi tambahan kekuatan besar sekaligus daya tarik tersendiri bagi kompetisi Liga 1. Kita pergi ke sepak bola internasional. Warga Gondomar memberikan penghormatan terakhir di makam Diogo Jota dan sang adik Andre Silva. Karangan bunga merah dengan nomor punggung keduanya menghiasi area pemakaman. Mereka dikelilingi orang-orang yang hadir dalam suasana penuh duka. Warga Gondomar memberikan penghormatan di makam mendiang penyerang Portugal Diogo Jota pada Sabtu 5 Juli 2025 setelah upacara pemakaman dirinya dan sang adik Andre Silva. Karangan bunga mereka bertuliskan nomor punggung Jota dan Silva terlihat bersama dengan rangkaian bunga lainnya saat orang-orang mengelilingi makam setelah upacara. Kedua bersaudara itu meninggal pada Kamis 3 Juli 2025 dalam kecelakaan mobil di Spanyol. Mereka diduga sedang berkendara menuju pelabuhan feri untuk berangkat ke Inggris ketika mobil Lamborghini yang mereka tumpangi keluar jalur dan terbakar. Kepergian Jota pada usia 28 tahun mengirimkan gelombang duka ke dunia sepak bola dan sekitarnya dengan ucapan bela sungkawa mengalir dari para tokoh nasional hingga dunia olahraga. Silva yang berusia 25 tahun juga merupakan pemain sepak bola di klub Penafiel yang berlaga di divisi kedua Liga Portugal. Para penggemar Liverpool berbicara tentang warisan Jota, berharap klub akan mempensiunkan nomor punggungnya setelah sang striker meninggal bersama adiknya.
Kabar kurang baik datang dari Bayern Munchen. Jamal Musiala mengalami cedera parah saat melawan PSG di perempat final Piala Dunia antar klub 2025. Pemain berusia 22 tahun itu mengalami patah tulang fibula dan kerusakan ligamen usai benturan dengan kiper PSG Gianluigi Donnarumma. Nasib buruk menimpa Bayern Munchen dalam laga perempat final Piala Dunia antar klub 2025. Selain harus mengakui keunggulan Paris Saint-Germain atau PSG dengan skor 0-2, Bayern juga kehilangan salah satu bintang mudanya Jamal Musiala akibat cedera parah yang ia alami di laga tersebut. Pertandingan yang digelar di Stadion Mercedes-Benz Atalanta pada Sabtu 5 Juli malam waktu Indonesia bagian Barat berlangsung sengit. Namun, menjelang akhir babak pertama, insiden mengerikan terjadi di kotak penalti PSG. Pemain muda andalan Bayern saat itu sedang berusaha mengejar bola yang mengarah ke kiper PSG, Gianluigi Donnarumma. Ia mencoba menyelinap di antara bek PSG, William Pacho dan Donnarumma. Namun saat Donnarumma menunduk untuk mengamankan bola, kakinya justru mengenai kaki Musiala secara tidak sengaja. Kontak keras itu membuat Musiala langsung terpelanting dan mengarang kesakitan. Pemandangan mengerikan terlihat ketika kaki kiri Musiala tampak mengalami dislokasi. Pemain berusia 22 tahun itu segera mendapat penanganan medis di lapangan sebelum akhirnya ditanduk keluar dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dilansir dari Bild, sang pemain mengalami patah tulang fibula kiri disertai kerusakan pada ligamen. Tim medis memperkirakan sang pemain akan absen selama 4 hingga 5 bulan ke depan sehingga dipastikan akan melewatkan awal musim baru Bundesliga serta kemungkinan besar absen di sejumlah ajang penting Bayern Munchen. Cedera ini menjadi pukulan telak bagi Bayern Munchen yang sebelumnya sangat mengandalkan kreativitas dan kecepatan Musiala di lini tengah. Piala Dunia antar klub 2025 telah memasuki babak akhir. 4 tim terbaik telah mengunci tempat di semifinal, seperti Chelsea, PSG, Real Madrid, dan Fluminense. 3 wakil Eropa siap bersaing dengan 1 tim Brasil untuk tiket final. Piala Dunia antar klub 2025 resmi memasuki babak semifinal. 4 tim terbaik dunia kini telah memastikan tempat untuk bertarung memperebutkan tiket ke partai puncak turnamen paling prestisius antar klub dunia tersebut. Tiga dari 4 semifinalis berasal dari Eropa, seperti Chelsea, Paris Saint-Germain, dan Real Madrid. Sementara satu-satunya wakil luar Eropa yang tersisa adalah Fluminense, raksasa asal Brasil yang menjadi wakil dari Amerika Latin. Fluminense menjadi tim pertama yang mengamankan tempat di semifinal setelah mengalahkan wakil Asia Al Hilal dengan skor 2-1. Penampilan solid Fluminense sejak babak awal membuat mereka kini menjadi ancaman nyata bagi tim-tim Eropa. Chelsea menyusul setelah sukses menaklukkan Palmeiras juga dengan skor tipis 2-1. The Blues menunjukkan performa konsisten dan berhasil menjaga peluang mereka untuk kembali merebut gelar dunia.
PSG melanjutkan tren positifnya dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Bayern Munchen di perempat final. Laga tersebut sempat berlangsung panas dan penuh ketegangan, termasuk insiden kartu merah yang mewarnai pertandingan. Kemenangan itu mengantar Les Parisiens ke semifinal, menegaskan ambisi mereka untuk meraih trofi perdana di ajang ini. Slot terakhir diisi oleh Real Madrid yang harus bersusah payah menyingkirkan Borussia Dortmund. El Real menang dramatis dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang berlangsung ketat dan penuh determinasi. Dengan demikian, babak semifinal akan mempertemukan Fluminense kontra Chelsea yang dijadwalkan berlangsung lebih dulu. Sementara duel klasik antara PSG melawan Real Madrid akan menjadi penutup semifinal, menghadirkan laga syarat gengsi yang diprediksi berlangsung panas dan emosional. Timnas Iran dipastikan tetap tampil di Piala Dunia 2026, meski negaranya masuk daftar travel ban Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Aturan khusus diberikan bagi para atlet. Iran sah berlaga di turnamen yang digelar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Timnas Iran dipastikan tetap bisa ambil bagian di Piala Dunia 2026 meskipun Amerika Serikat memberlakukan larangan masuk atau travel ban bagi warga dari 12 negara termasuk Iran. Larangan tersebut diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mulai berlaku. Kedua 12 negara yang masuk dalam daftar larangan adalah Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman. Larangan ini merupakan kebijakan lanjutan dari instruksi Trump sejak hari pertama menjabat dengan alasan keamanan nasional dan penilaian bahwa negara-negara tersebut dianggap menyebarkan ideologi kebencian atau menyalahgunakan sistem imigrasi Amerika Serikat. Namun menurut laporan media asal Inggris, terdapat pengecualian dalam larangan tersebut. Pada bagian 4 dari surat keputusan resmi, disebutkan bahwa atlet, pelatih, dan pihak yang terlibat dalam ajang olahraga internasional, termasuk Piala Dunia, tidak termasuk dalam cakupan larangan tersebut. Namun bagi warga sipil yang akan menjadi supporter Iran kemungkinan akan gigit jari. Asalnya, warga sipil Iran masih masuk dalam kategori yang dilarang masuk ke Amerika Serikat. Hingga kini, baik FIFA maupun AFC belum memberikan keterangan maupun keputusan resmi terkait masalah ini. Ajang Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Diketahui, Iran sendiri menjadi negara Asia kedua yang lolos ke Piala Dunia 2026 setelah Jepang.
Kepastian ini didapat usai mereka bermain imbang 0-0 melawan Uzbekistan pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret lalu. Sejauh ini sudah 6 negara Asia yang memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026, yakni Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, dan Yordania. Masih tersisa 2 slot yang akan diperebutkan oleh 6 tim yang lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Pola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.